persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Senang sekali setiap hari menyapa saudara, berdoa untuk saudara, mengajar firman untuk saudara. Karena memang satu daripada kerinduan hati saya rindu setiap kita makin mengenal Tuhan Yesus, makin mengasihi Tuhan, dan kita bisa menjadi berkat buat banyak orang. Saudaraku, mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta Tuhan, sesi menara doa saat ini adalah sesi di mana kami bisa ya Tuhan berdoa, memuji, menyembah, memberi yang terbaik buat Tuhan. Menaikkan rasa syukur kami lewat doa, pujian, penyembahan ini. Tuhan berikan hati yang lembut, rendah hati untuk bisa mendengar sabda firman-Mu. Kalau ini ya Tuhan kekuatan, penguatan, nubuatan, biarlah ya Tuhan kami bisa berkata ya dan amin. Ketika ini berupa koreksi, teguran, biarlah ya Tuhan Kau berikan hati yang bertobat buat kami. Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan turunkan ya Tuhan kasih, urapan kasih-Mu ya Tuhan. Biar tiap hari kami tahu bahwa setiap kami adalah orang-orang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan beri kesembuhan setiap kami yang sakit. Tuhan beri kekuatan buat kami yang lemah. Biarlah ya Tuhan ketika kami takut, kami mau percaya kami punya Yesus. Kami punya Yesus. Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah Immanuel buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati
kasih-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Mari dari awal kita katakan, beriku hati, beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Sembah Dia, haleluya. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Mari lebih lagi sembah Dia, haleluya. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi. Mari datang sembah Dia, Bapak Bistara, mari saudara datang pada Tuhan. Mari datang menyembah. Datang beri kami hati Tuhan. Hati yang bisa menyembah di masa Natal ini ya Tuhan. Oh ya la bakashini bila bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala.
yang datang mengurapiku. Haleluya. Seperti wanita yang datang mengurapiku. Mari saudara terus datang pada Tuhan. Mari kita dalam hadirat Tuhan di menara doa ini. Saya ingin ajak saudara semua terus meminta hati yang menyembah, hati yang memuji. Saudara fokus pada Tuhan. Ya Tuhanku, Kau yang layak, Kau yang layak disembah, dipuji. Mari sembah Dia, Kau saja. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Mari katakan dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan korban pujian.
kudus Kau Tuhan. Saudara, mungkin di masa Natal ini saudara menghadapi masa-masa yang sangat sulit, masa-masa yang membuat saudara menjadi takut. Hari ini saudara, saya ingin berdoa untuk saudara. Saudara mengalami yang namanya kekhawatiran. Saudara berkata, Tuhan, aku takut menghadapi daripada masalah yang aku hadapi sekarang. Di masa Natal ini saudara mungkin mendengar berita yang mengejutkan. Apapun itu saya tidak tahu. Tapi Tuhan taruh di hati saya ingin berdoa buat saudara. Mungkin penyakit, saudara dapat informasi, dapat kabar tentang penyakit yang diderita. Atau orang saudara kasihi divonis kena satu penyakit tertentu. Atau saudara mendapat kabar yang tidak enak yang membuat saudara begitu takut dan khawatir. Hari ini saya ingin ajak saudara untuk berdoa bersama-sama. Saya mengasihi saudara. Saya ingin saudara ditolong oleh Tuhan. Dan saya percaya Tuhan mau tolong kita semua. Biarlah di masa Natal ini kita bisa melihat ada satu tangan Tuhan, perbuatan Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kita. Dan saudara bisa berkata bahwa benar, Engkau Allah Immanuel bagiku. Engkau Allah yang menyertai aku. Mari kita doa saudaraku. Bapakku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang hari-hari ini sedang mendengar, mendapat kabar yang mengejutkan, yang membuat hati kami jadi takut, jadi gentar. Kami bingung apa yang harus kami kerjakan, dan kami tidak tahu bagaimana menyelesaikannya. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini Tuhan, ya Tuhan, aku berdoa ketika kami takut, kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Yesus, Engkau Yesus, Engkau adalah penasehat yang ajaib. Engkau adalah Allah yang perkasa. Engkau adalah Bapa yang kekal. Engkau adalah Raja damai buat setiap kami. Aku berdoa ya Tuhan, beri ya Tuhan kado Natal buat anak-Mu ini. Mujizat kesembuhan, pemulihan ekonomi ya Tuhan, pemulihan dalam hubungan ini ya Bapa. Aku percaya mujizat masih ada. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Oh, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Segala pujian, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Mari bersama-sama katakan suci, 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 suci. Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal.
terima kasih untuk saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, Kau sedang melawat, sedang menjamah semua anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini ya Tuhan. Aku rindu ya Bapa, hadirat-Mu memenuhi tiap kami. Karena kami tahu di dalam hadirat-Mu, ya Tuhan, Kau ganti ketakutan kami dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kami percaya di situ ya Tuhan ada kesembuhan. Di situ ya Tuhan ada jawaban. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus ya Tuhan, Engkau beri roh iman buat kami. Waktuku aku, waktuku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya segala susah aku, Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirbat-Mu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Mari dari awal katakan, waktuku takut. Haleluya. Waktuku takut, waktuku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya segala susahku, Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam kirbat-Mu. Waktu ku berseru, Kau halau semua musuhku. Allah di pihakku, ku percaya. Saya ingin mengajak saudara berdoa untuk Indonesia. Tuhan, di masa Natal ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, lindungi bangsa kami, berkati bangsa kami. Tuhan, lawat bangsa kami Tuhan. Kami berdoa, rumah-rumah ada doa pujian penyembahan buat Tuhan. Selamatkan Indonesia, selamatkan bangsa ini Tuhan. Biarlah bangsa ini Tuhan mengenal ada kasih dari sorga yang turun. Kasih yang dibungkus dalam lampin, pengharapan yang diletakkan dalam palungan. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah kan Indonesia.
sehingga diberikannya Yesus buat Indonesia. Aku berdoa, selamatkan Indonesia Tuhan. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan, orang semua percaya, membuka hati ya Tuhan, bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Tuhan, kami berdoa untuk ya Tuhan, saudara-saudara kami ya Tuhan, menjadi korban daripada meletusnya Gunung Semeru. Tuhan, beri kekuatan, penghiburan ya Tuhan. Ya Tuhan, setiap bantuan-bantuan sampai ya Tuhan kepada pihak daripada korban bencana. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan selamatkan Indonesia. Lindungi bangsa kami ini ya Tuhan. Aku berdoa juga ya Tuhan, setiap anak-anakmu, gereja-gerejamu Tuhan, pada masa Natal ini, biarlah gereja berperan, menjadi terang, menjadi garam ya Tuhan, menjadi berkat ya Tuhan, buat masyarakat sekeliling, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati para hamba-hamba Tuhan yang melayani ya Tuhan, biar Engkau berikan kesehatan, kekuatan, urapan yang baru buat setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan ada sukacita Natal, damai Natal ya Tuhan, menyertai setiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Waktu ku tak aku, waktu ku bimbang kepadamu Tuhan, ku percaya. Segala susah aku, Engkau yang tahu, dan air mataku Kau taruh dalam firman-Mu. Waktu Kau halau semua musuhku. Allah di pihakmu, ku percaya. Tuhan, terima kasih. Doa-doa kami terus kami naikkan buat keluarga-keluarga kami Tuhan. Buat anak-anak kami ya Bapa. Untuk orang-orang yang kami kasihi, turunkan berkat-Mu buat mereka semua. Lindungi mereka, pelihara mereka, berkati mereka ya Tuhan. Bawa mereka semua makin dekat dengan Tuhan, makin mengenal Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Makasih Yesus, terima kasih. Kami rasakan hadirat-Mu begitu kuat di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Kami minta ya Bapa, jamah kami, perbaharui hati kami. Perbaharui roh kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu ya Tuhan, dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Shalom saudara, puji Tuhan. Saya ingin bagikan kisah Natal, yaitu melanjutkan daripada pembahasan tentang 3 wanita bijaksana, yaitu Elisabeth, Maria, dan Hana. Kemarin kita bahas tentang Elisabeth, saudara. Kita belajar ya kan tentang Elisabeth, yang dimana Elisabeth mengajarkan kepada kita bagaimana menantikan waktu Tuhan dengan tetap percaya, tetap benar di hadapan Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Kemarin kita bahas tentang Elisabeth. Saudara, pada waktunya Tuhan menjawab daripada doa dia. Bahkan jawaban doanya punya dampak sampai hari ini. Yaitu seorang anak yang diberi nama siapa?
Yohanes. Saudaraku, bahkan Yesus sendiri ya saudara menyebut bahwa tidak ada orang yang lebih besar dari Yohanes di dalam kerajaan Allah. Bapak ibu saudara yang kasih Kristus, hari ini kita bahas tentang Maria. Saudara, saya ingin bagikan tentang Natal ya. Sebenarnya Natal selalu kita lihat saudara, ada pohon Natal ya, ada lonceng-lonceng perak ya, yang berdeting, lampu-lampu Natal berkilauan. Tetapi lebih dahulu Tuhan lebih dulu, tetapi dari semuanya itu saudara, Tuhan lebih dulu turun dari surga dengan memberikan hadiah yang terbaik. Natal selalu ada kado, saudara. Selalu kalau Natal, kita lihat pohon-pohon Natal, selalu ada kado, ada pemberian-pemberian. Kita sudah bahas bahwa spirit of Christmas adalah apa? Murah hati, generous. Saudaraku, ada Allah yang murah hati, yang memberikan Yesus buat setiap kita. Saya pakai istilah kasih yang dibungkus dengan kain lampin. Pengharapan yang diletakkan di dalam palungan. Saudara Kristus ya, hari ini kita akan bahas tentang Maria ya. Kita mau belajar hikmat dari Maria yang mengajarkan kita tentang bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan untuk sesuatu yang penting bagi hidup kita. Apa sih yang bagi hidup kita? Saudaraku, yaitu panggilan Tuhan di hidup kita. Jadi ada dua kata katanya Mark Twain ya, bilang gini kan. Ya kan, yang paling penting dalam hidup kita itu ada dua momen ini. Pertama, pada waktu kita dilahirkan, itu masa penting. Waktu kita dilahirkan, itulah saat dimana kita hadir di dunia ini. Kita ada saat ini. Tapi ada peristiwa yang udah berlalu, saudaraku. Tetapi peristiwa kedua yang sama pentingnya dengan peristiwa kelahiran adalah apa? Kita tahu kenapa kita harus ada di dunia ini. Saudaraku, ini yang paling penting. Nah, Maria mengajarkan kepada kita, saudaraku, ya kan, bahwa bagaimana ya kan mempercayai Tuhan untuk sesuatu yang sangat penting dalam hidup dia. Alasan Tuhan menciptakan Maria adalah untuk mengandung, melahirkan Yesus, membesarkan Yesus, bahkan menemani Yesus di masa-masa, pada waktu masa bayi, masa pertumbuhannya saudara, masa pelayanannya, bahkan masa penderitaannya yang sangat hebat di atas kayu salib. Bahkan dia juga saksi dari apa? Kebangkitan Yesus, dan saksi dari apa? Kenaikan Yesus ke surga. Dan dia juga saksi daripada apa? Turunnya Roh Kudus. Itulah Maria. Alasan dia hidup adalah, saudara, panggilan hidup dia adalah mengandung dan melahirkan. Alasan daripada Elizabeth lahir adalah untuk apa? Untuk melahirkan Yohanes. Alasan Yohanes lahir adalah untuk mempersiapkan jalan buat pelayanan daripada Yesus. Walaupun umur Yohanes juga tidak tua, saudara. Yohanes Pembaptis, karena dia sudah dipotong sembelih lehernya sama Herodes pada waktu itu. Jadi setiap kita, saudaraku, pelajaran yang kita mau belajar hari ini adalah bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan untuk sesuatu yang penting dalam hidup kita. Kita tidak hidup hanya untuk bangun pagi, ketemu siang, ketemu sore, tidur lagi, lalu gak buat apa-apa. Kita gak ngerti tujuan hidup kita ini apa. Karena kita tahu bahwa Natal, kelahiran Yesus, itu bicara tentang, saudara, ya, Yesus lahir, Yesus hidup, Yesus mati. Dia dikuburkan, pada hari ketiga dia bangkit, naik ke surga. Tujuannya adalah apa, saudara? Kelahiran Yesus pertama, untuk mengampuni dosa masa lalu kita. Yang kedua, supaya kita yang percaya kita punya tujuan hidup. Katakan amin. Kita tahu kenapa kita harus hidup. Apa yang harus kita mau buat. Yang ketiga, kita tahu kita punya rumah di sorga. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Nah, hari ini kita akan belajar, saudaraku yang Kristus ya, tentang Maria. Kita buka Alkitab kita dari Lukas 1 ayat 29 sampai 31. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maria apa? Terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh
kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Saudaraku yang Yesus, kata terkejut ini saya tebalin, saya garis miring, dan saya garis bawahi. Semua yang ada di komputer itu saya ini kan. Kenapa? Kata terkejut ini, saudaraku, mengandung arti bukan cuma kejut begitu, saudaraku. Saya tahu hal ini, ya kan, keterkejutan daripada Maria, ya kan, membuatnya menjadi apa? Bingung dan khawatir. Ketika dia mendengar sapaan dari para malaikat. Lalu malaikat memberitahu dia bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Saudara Yesus, apa yang ada dalam pikiran dia? Kalau kita jadi Maria, saudaraku, dia akan berpikir bagaimana dengan Yusuf, ya kan, calon suamiku, tunanganku ini bagaimana? Itu pasti kekhawatiran, ketakutan yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan orang tuaku? Kalau tahu ternyata aku ini sudah hamil sebelum aku menikah. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana dengan masyarakat Yahudi pada saat itu? Saya sudah hamil, saya belum menikah. Walaupun bagaimana menjelaskan bahwa yang di dalam kandungan saya ini adalah anak Allah, Mesias yang dinantikan oleh Israel. Wow, saudara Yesus, saya percaya bahwa keterkejutan Maria mendapat kabar berita ini, saudara, itu membuat dia khawatir, bingung. Karena ada resiko yang sangat besar yang harus dia tanggung. Tetapi saudara, kita belajar bahwa ini dia tahu. Karena Maria ini kalau kita baca nanti ya saudara. Ini walaupun dia usia 16 tahun. Tidak lebih dari 16 tahun. Menurut ahli Alkitab umurnya tidak lebih dari 16 tahun. Tetapi saudara, gadis muda ini hikmatnya, kebijaksanaannya melampaui gadis-gadis yang seusia dengan dia. Saudara, dari kecil anak ini sudah didedikasikan, sudah diajarkan, saudara, untuk belajar daripada firman Tuhan, untuk belajar takut akan Tuhan oleh orang tuanya, saudara Kristus. Nah, ibu bapak saudara yang kasih Kristus, aplikasinya apa dengan kita di masa Natal ini? Saya tuh beberapa kali masuk masa-masa Natal. Justru masa Natal itu adalah masa yang sering kali dalam hidup saya, keluarga, kadang dalam pelayanan, adalah masa-masa di mana membuat saya mendapat kabar berita yang mengejutkan. Kata mengejutkan adalah membuat takut, khawatir, bingung, gelap, gak tahu apa yang harus dibuat. Mungkin saudara rasa seperti itu. Saudara ngalami itu. Di dalam hati tadi, dalam doa. Saudaraku, saya doa. Tuhan suruh doakan. Karena saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita ada apa-apa, Tuhan hanya minta doa. Doa, ucapkan kata-kata ke Tuhan. Apa yang kita rasa, apa yang sedang kita alami, bagaimana perasaan kita, apa yang kita inginkan. Katakan itu, nyatakan itu dalam doa. Permohonan kepada Tuhan. Katakan amin saudara, nyatakan itu. Mungkin saudara hari ini sedang mendapat kabar. Kalau saya tulis di dalam bahan saya adalah mungkin saudara atau orang yang saudara kasihi, ya kan, kena vonis penyakit yang cukup berat, entah kanker, tumor, atau saudara terkena PHK. Saudaraku, atau dapat kabar mengejutkan ternyata kena narkoba dan ditangkap oleh polisi. Atau tiba-tiba di masa Natal, ini saya catat ini karena apa yang pernah dialami oleh beberapa sahabat atau jemaat. Di masa Natal justru saya didatangi oleh istri dan berkata bahwa cerai katanya. Wah, ini bingung. Ini saudara mungkin atau saudara kehilangan orang yang saudara kasihi. Seperti Maria, mungkin kita mungkin menjadi bingung dan khawatir. Saudara, hari ini Tuhan mau bicara lagi tentang Maria. Saudaraku, tentang Maria yang bicara tentang apa? Seringkali saudara, ketika Tuhan mau, saudaraku, berikan
rencananya, jalannya, panggilannya dalam hidup kita. Seringkali kita mengalami yang namanya goncangan yang hebat. Yang kadang-kadang meremukkan daripada manusia kita, hati kita. Saya percaya dalam diri Maria ketika dia dengar kabar ini, itu meremukkan dia. Saudara mungkin rasa hari-hari kayaknya aku remuk. Ketika Tuhan memanggil saya untuk bisa menjadi hamba Tuhan. Saudara, dari seseorang yang bukan hamba Tuhan sebelum. Saya masuk ke dalam panggilan, ini pun mengalami masa apa? Peremukan yang seperti berita yang mengejutkan. Selalu datang tertubi-tubi. Tapi satu yang kita harus belajar. Ya kan? Sesuatu yang meremukkan. Yang membuat kita khawatir dan takut. Kita tahu apa sih yang menyebabkan kita khawatir. Apa yang menyebabkan kita takut, saudara? Kekhawatiran pada dasarnya ada masalah kontrol. Masalah kontrol. Saudara tahu kontrol apa? Pengendalian. Kita khawatir karena kita berusaha untuk mengontrol. Mengendalikan sesuatu yang kita tidak bisa kendalikan. Itu makanya kita khawatir. Yang mengerti katakan amin, saudara. Kita coba kendalikan keadaan ekonomi. Saudara, karena kita gak bisa kendalikan keadaan ekonomi. Saudara, keuangan. Akhirnya apa? Kita khawatir akan masa depan daripada ekonomi kita. Kita khawatir dengan anak-anak kita. Karena kita mau coba kendalikan mereka menurut keinginan kita. Tapi rupanya mereka gak mau nurutin keinginan kita. Mulai kita khawatir. Mulai kita takut. Mulai kita memarah. Saudaraku, masalah kekhawatiran, kekecewaan, kemarahan. Itu bicara tentang apa? Kontrol. Yang mengerti katakan amin. Nah, Tuhan mau saudara ini belajar satu hari ini. Bahwa apapun yang kita tidak bisa kontrol. Kita tahu itulah bagian Tuhan. Kita bisa serahkan bagian itu kepada Tuhan. Apa yang bisa kita kontrol, apa yang kita bisa kendalikan. Itulah bagian kita yang harus kita kerjakan. Kita selesaikan. Yang mengerti dan percaya, katakan amin saudara. Nah ini yang saya pelajari. Paling tidak adalah makanya saudara, ada dua hal. Tadi pagi saya belajar tentang pride dan humility. Pride bicara kesombongan. Humility bicara tentang kerendahan hati. Saudara Kristus, yang apa sih kata pride ini? Saya dapetin definisi supaya saudara. Pride itu adalah ego katanya. Ego, E-G-O. Dia pakai bahasa Inggris, saudaraku. Ya kan? Dia bilang aging, God, ya out. Aging kan meminggirkan, menyingkirkan Tuhan keluar. Itu ego. Ketika kita mulai nyingkirkan Tuhan, udahlah gak perlu Tuhan-Tuhanan, gak usah libatkan Tuhan. Kapan kita menyingkirkan Tuhan? Kapan kita tidak melibatkan Tuhan? Kapan kita mengusir Tuhan keluar? Pada saat ketika kita menghadapi situasi yang tidak bisa kita kontrol, kita tidak berdoa. Kita tidak berdoa. Kita tidak menyembah. Kita tidak mencari jawaban dari firman Tuhan. Kita tidak melibatkan Tuhan. Kita tidak bertanya kepada orang-orang yang mungkin punya hikmat, punya kebijaksanaan, punya firman untuk bisa memberikan nasihat. Apa tuntunannya buat saya? Apa tuntunan Tuhan? Pada saat saudara kita mulai keluar yang namanya pride kita mulai singkirkan Tuhan, pasti hidup kita tidak akan tenang. Kita tidak akan pernah bisa tentram. Kalau semua kita mau kontrol, mana bisa semua kita bisa kontrol. Kerjakan apa yang kita buat. Kita tidak bisa kontrol anak kita, pasangan kita. Kita gak bisa kontrol apapun, saudaraku. Tapi bagian yang kita tidak bisa kontrol, pada saat itu kita belajar percaya. Tema daripada Natal tahun ini adalah Immanuel, Allah beserta kita. Maria ngerti, saudara, ketika dia dapat kabar bahwa dia hamil, dia berkata karena dia punya hati yang lembut, hati yang mengenal Tuhan, dia mengenal firman, saudara. Dia berkata, ya kan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu.
Pada saat itulah dia hamil. Lalu pasti ketakutan muncul. Ketakutan muncul dalam diri dia. Tetapi apa yang respon daripada Maria? Kalau kita baca saudara, respon daripada Maria adalah, saudara, dia berpegang kepada janji Tuhan. Dia menaruh perhatiannya kepada Tuhan. Terbukti saudara, di dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 55, Alkitab katakan Maria menulis nyanyian pujian kepada Tuhan. Berdasarkan apa? Ayat-ayat firman Tuhan dari perjanjian lama. Jadi anak gadis ini saudara, kenal Tuhan, dekat Tuhan karena dia punya firman. Dia suka merenungkan firman. Katakan amin saudara. Dia berkata apa? Jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Tuhan. Juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan apa? Kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya atau kemurahannya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya. Dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya. Dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar. Dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Apa yang bisa dikerjakan Maria adalah apa saudara? Percaya, menulis nyanyian pujian untuk Tuhan, berdasarkan firman Tuhan, dia perkatakan itu. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ketimbang Maria khawatir bagaimana respon reaksi Yusuf tunangannya. Ketimbang dia khawatir bagaimana orang tuanya, bagaimana masa kerja. Saudara, apa yang dia lakukan? Dia fokus ke Tuhan. Dan saudara tahu, ketika dia kerjakan bagian dia, saudaraku, dia fokus pada apa yang bisa dia kontrol, kendalikan. Apa yang tidak bisa dia kendalikan, ya saudaraku, dia serahkan ke Tuhan. Dan kita tahu bahwa apa yang terjadi. Ya saudara, setelah Maria, saudara, menaikkan nyanyian pujian, Maria menghadapi. Dia hadapi ketakutan dia. Dia hadapi kekhawatirannya. Dengan cara apa? Dia datangi Yusuf. Dia cerita sama Yusuf. Aku hamil. Saudara tahu, kita tahu semua. Kita sudah baca ulang-ulang. Di dalam kitab Matius. Ketika Yusuf mendengar dan mengetahui bahwa Maria sudah mengandung, sudah hamil, Yusuf diam-diam hendak menceraikan Maria. Itu responnya. Terbukti. Itu dia bisa tahu karena apa? Karena Maria bicara sama Yusuf. Maria hadapi ketakutannya. Maria hadapi apa yang dia khawatirkan. Dia hadapi apa yang tidak bisa dia kendalikan. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin saudara. Setelah dia hadapi, walaupun reaksi Yusuf awalnya reaksi manusia dia tidak mau terima tunangan yang sudah hamil. Dia mau ceraikan. Tetapi pada malam hari Tuhan bekerja. Tuhan bicara. Tuhan hadir. Dan Tuhan berkata pada Yusuf, Yusuf, kau jangan ceraikan Maria. Kau harus terima, kau harus nikahi dia. Karena bayi dalam kandungannya ini adalah juru selamat. Raja di atas segala raja. Mesias. Akhirnya saudara, masalah selesai. Saudara bisa mengerti, katakan amin saudara. Masalah selesai. Jadi dalam hidup, pelajaran kita mau pelajar dari Maria adalah apa saudaraku? Ya kan, ketika kita mendengar berita yang mengejutkan. Kalau berita itu adalah tentang kesalahan kita. Datang ke Tuhan, berkata Tuhan ampuni dosaku Tuhan. Aku minta rahmat-Mu, anugerah-Mu. Karena Maria mengajar kita bahwa Tuhan, saudara, membuang orang yang congkak. Tapi dia mengasihani orang yang apa? Rendah hati. Katakan amin. Orang yang rendah hati itu juga kata humility. Itu dari kata I-E-G-O. I-nya apa? Exalt. Tinggikan.
Muliakan. G-nya apa? God, Tuhan. O-nya apa? Only. Hanya memuliakan orang yang rendah hati. Selalu perkataannya, tindakannya, keinginannya, motif hatinya semata-mata untuk memuliakan Tuhan. Sehingga dia tidak takut ngadepin apapun. Apa yang dia takutkan, dia hadapi itu. Dia percaya sepanjang hidupku hanya untuk memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan turut bekerja dan Tuhan hadir dan Tuhan ada di pihak saya. Karena saya percaya Tuhan mengasihi saya. Saya bisa mengerti, katakan amin saudaraku. Kita lihat ketika janda seorang nabi yang punya utang. Suaminya punya utang, punya pinjaman dan dia tidak bisa bayar. Apa saudara solusi yang ditawarkan oleh Elisa? Elisa berkata, kau pinjam bejana-bejana kosong dari semua tetanggamu. Dia sedang ada masalah soal pinjaman online. Sekarang disuruh minjam lagi. Ini bicara apa? Ini bukan bisa soal tutup lubang gali lubang. Bukan itu. Ini bicara tentang hadapi ketakutan kamu. Janda di Sarfat. Dia cuma punya sedikit minyak dalam buli-buli. Segenggam tepung. Saudaraku, kalau dia makan selesai. Saudara, Tuhan ajar. Hadapi ketakutan kamu. Kalau orang itu udah serba sedikit. Pasti hidupnya dalam ketakutan. Takut kurang. Padahal memang udah kurang. Buat dia juga udah kurang. Saudara, habis makan dia mati. Sesuatu yang ada di tangan kita. Kalau tidak cukup. Untuk kita. Jadikan itu sebagai apa? Benih. Katakan amin saudaraku. Ini dia. Elia bilang, berikan itu. Berikan itu tepung, minyak, olah. Jadi roti, beri ke saya. Kasih saya makan dulu, jadikan benih. Maka dengar baik, tepung dalam tempayan kamu tidak akan pernah berkurang. Minyak, ya kan? Dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Sampai Tuhan turunkan hujan. Saudara-saudara, dan itu mujizat terjadi. Seringkali dalam hidup kita. Saudaraku, saudara terapi daripada kekhawatiran dan ketakutan adalah mengucap syukur seperti Maria. Hadapi apa yang saudara takutin. Ketika saudara hadapi itu adalah tindakan iman. Maka menjadi Tuhan akan bekerja. Tuhan akan bekerja. Saudara dapat poinnya di sini. Katakan amin. Tutup mata kita akan berdoa. Bapa kami bersyukur. Hikmat Maria. Tuhan biarlah kami bisa belajar percaya kepada Tuhan. Untuk sesuatu yang penting dalam hidup kami. Tentang panggilan kami. Biar kami tahu panggilan hidup kami. Ketika kami hidup dalam panggilan-Mu. Untuk bisa mengerti dan mendapat panggilan. Kami tahu lewatin proses yang meremukkan hati. Yang membuat kami khawatir, takut, bingung. Sekarang kami tahu. Seperti Maria, panggilan hidupnya adalah apa? Mengandung, melahirkan Yesus. Membesarkan Yesus, memelihara Yesus. Dia harus mengalami kebingungan, ketakutan. Tapi kami belajar hari ini. Maria belajar percaya kepada Tuhan. Dia menulis nyanyian pujian. Biarlah kami bisa tulis nyanyian pujian bagi Tuhan. Bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan kami hadapi apa yang menjadi kekhawatiran kami. Apa yang kami takutkan. Urapi kami semua. Aku berdoa turunkan berkat-Mu setiap anak-anak. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudara. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukakan roti tangan kita, ada persoalan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di antara darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pan kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Sebab kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.